Tahu apa sih kau nak, Cik? Ilah. Yang kau juga, kau tidak selesai ngurus masalah kau ke mete kau yang muka biasa aja tu. Tapi menurut saya, kalau kita bisa memaafkan kejadian masa lalu, kita bisa hidup lebih tenang. Kalau kita terus tenggelam di masalah yang sama, itu cuma akan mengganggu kehidupan kita. Ini mungkin sulit untuk dilakukan, tapi kamu harus berdamai dengan diri sendiri. Namu jadi pemain bola cak Cristiano Ronaldo. Woi, kau dah tahu Messi? Messi tu 4-5 orang gila kan lu. Patik dah lu. Maaf, tapi saya sudah punya tunangan. Maaf ya, tapi saya harus meluruskan persoalan. Salah paham? Saya yang salah paham atau Mas yang nggak mau ngungkapin perasaan Mas sama saya? Apa? Lu bilang Tea salah paham? Jelas-jelas lu ya, dari awal yang campur. Kalau sampai ada apa-apa sama Tea, awas! Bom, kamu masih ingat nggak kejadian terakhir di kelas feeling waktu itu? Oh itu, kenapa emang? Enggak, gue nggak enak aja sama si Rian. Baru nyesel kamu sekarang. Gimana ya caranya biar gue nggak ngerasa bersalah lagi? Serius lu nanya ke gua gitu? Ya kalau misalkan lu merasa bersalah gitu kan, lu tinggal minta maaf, datang ngakuin kesalahan lu, gampang boy. Ya tapi kan gue nggak tahu cara minta maaf duluan tuh gimana. Soalnya waktu itu kan gue emosi banget tuh. Gengsi lu kan? Makanya, gue heran deh, kemarin lu kenapa sih pada emosian banget tuh sama Rian? Kan maksud gue gini loh, si Tea nggak salah tuh naksir si Rian. Si Rian juga nggak salah ditaksir Tea. Lunya, kenapa emosian banget? Naksir Tea. Gini deh, kan udah lama nih nggak ikut kelas feeling nih. Nanti gue whatsappin tempat sama lokasinya, lu ikut lagi. Tapi terserah sih kalau lu mau datang atau enggaknya sih terserah lu. Ya, gimana? Ntar deh, gue pikir-pikir dulu. Gue mau main game. Tapi ini BTW, ceweknya bagus loh. Udah amat. Ini mas, saya sekarang sih banyak sih perubahan, kayak saya udah berani ngobrol sama teman-teman saya udah berani ngumpul, maksudnya interaksi saya sebagai, ibarat kata saya dulu dibully, sekarang saya udah berani untuk ngobrol dan lain-lain, itu aja sih. Ya, itulah gunanya kalau kita berdamai dengan diri sendiri. Kita lebih bisa menerima hal-hal yang termasuk negatif ke diri kita menjadi yang positif. Toh sekarang kamu juga udah asik kan sama teman-teman kamu sekarang? Udah lumayan sih mas, saya udah berani mengutarakan kalau misalkan saya nggak suka, saya bilang nggak suka, saya bilang nggak enak, saya bilang nggak enak. Sel! Akhirnya lu datang juga, Sel. Udah lama banget gak kesini, Sel. Gue gak ada temen berantem lagi, Sel. Dari mana aja lu? Biasa, gue habis ngademin kepala, Bom. Hari ini tema kelasnya apa, Mas? Kita seru-seruan aja di sini. Gimana sekarang, Sel? Lumayan, Mas. Gue udah dapat beberapa tempat buat reguleran. Ya syukurlah. Itulah efeknya kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Emang mungkin banyak hal yang negatif datang ke diri kita. Cuman kalau kita bisa berdamai dengan itu, kita akan jadi lebih baik pastinya. Ya saya seneng lah lihat kalian mentalnya jadi semakin lebih baik, kehidupannya juga jadi lebih baik. Ya sukses lah buat kita semua. Mas Rian, Tea? Itu Tea. Tea! kebetulan banget ya kita ketemu di sini. Iya, bisa gitu kita ya. Ada kelas di sini hari ini. Bisa bareng gitu kita. Gua juga lagi kangen banget sama kelas ini. Tiba-tiba kalian ada di sini. Tea, lama gak ketemu? Ya mas, maaf ya nggak ada kabar. Mas Rian boleh minta waktunya sebentar nggak? Ada yang mau saya omongin. Boleh, kita kesana aja yuk.
Maaf ya Mas, ganggu kelasnya dulu. Saya juga nggak nyangka bakalan ketemu kalian di sini. Maaf juga untuk beberapa waktu yang lalu. Saya sedikit shock, jadi nggak bisa mikir apa-apa. Saya juga minta maaf sama Mas Rian karena nggak bisa mikirin perasaan Mas Rian. Dan pergi gitu aja dari kelas. Saya juga minta maaf karena udah bikin kamu salah paham. Saya juga terima kasih sama kamu karena masih mau nemuin saya dan teman-teman yang lainnya. Udah lama banget dari terakhir kita ketemu ya. Gimana keadaan kamu sekarang? Kabar saya sih baik Mas. Sekarang saya juga bisa mengontrol diri, pikiran juga udah sedikit tenang. Mungkin juga karena kelas traveling ini. Beruntung banget ya Mas, tunangan Mas Rian. Bisa dapetin Mas Rian. Saya jadi iri. Saya yang beruntung ketemu sama dia. Karena dia selalu ada di samping saya. Dia juga yang bantu saya bangkit sampai saya bisa jadi moderator di kelas ini. Gimana, kuliah lancar? Lancar, cuma sesekali sering bolos sih. Soalnya traveling lebih menyenangkan deh. Ya sih. Orang tua saya memutuskan buat cerai Mas. Keputusan cerainya bakalan keluar minggu depan. Saya juga nggak tahu harus gimana lagi. Sebelum mereka jadi orang tua saya, mereka juga punya kehidupan masing-masing. Jadi mungkin saya nggak bisa egois. Tapi walaupun mereka pisah, mereka tetap orang tua saya. Walaupun udah nggak serumah lagi sih. Berat sih Mas. Kamu tenang aja. Ada saya, Bom-Bom, Marshall, dan teman-teman kamu yang lainnya. Saya mungkin gak akan bisa bantu selesaiin masalah kamu. Tapi seenggaknya kamu gak ngerasa berat sendirian. Ya kayaknya emang saya butuh teman deh Mas. Soalnya sepi banget kalau misalnya kemana-mana harus sendirian. Tapi kamu kemana? Keluar kota? Iya, soalnya kamera saya udah lama gak kepake. Jadi saya traveling sambil se-feeling. Ada sih beberapa tempat gitu. Jadi lama di perjalanan. Dah, kelas yuk, lanjut. Tea, kenapa? Motor gua nih kayaknya kudu ganti spare part deh. Kira-kira bengkel terdekat di mana ya? Kenapa lu nggak pakai aplikasi Motorku X aja? Gue punya nih. Ntar ya. Oke. Nah, dekat sini ada nih. Mau gue temenin nggak? Serius lu mau nemenin? Iyalah. Yuk ntar keburu sore. Oke. Syal, makasih ya udah nemenin. Makasih juga buat yang kemarin. Yang kemarin? Yang mana? Lo nggak buat yang bonyok kan? Emang lu lihat? Nggak lihat sih, cuma ada yang ngasih tahu gua. Sekali lagi makasih ya. Sorry udah judes sama lu. Soalnya gua lagi down banget. Nggak apa-apa kok. Yang gue harap atas kejadian kemarin lu baik-baik aja. By the way, lu kemana aja selama ini? Gua belum baik-baik aja sih, cuma selama ini gua ngelakuin hobi gua yang tertunda. Kayak traveling, terus sekali-sekali self-healing. Ternyata sendirian lebih enak loh. Kenapa lu nggak cari guide aja? Gua misalkan. Gua gak kebayar kali lu sebanyak itu. Elah lu buat lu mah gratis. Udah yuk cabut yuk. Gimana bisa kata-kata seseorang bisa mempengaruhi kita? Bikin kita kepikiran siang malam. Bahkan gak bisa tidur karena mikirin omongan mereka. Ketika mereka bilang kita gendut, kita akan selalu kepikiran dan mulai berpikir kalau kita memang gendut. Kita mulai selalu lihat ke cermin, menimbang berat badan, sampai akhirnya kita mulai mati-matian nurunin berat badan. Kita operasi plastik kalau kita merasa jelek. Kita menilai diri sendiri lebih rendah daripada orang lain. Selalu insecure. Bahkan kita juga menilai seseorang dari penampilannya. Kenapa dunia harus berjalan kayak gini? Serius deh, gue udah muak sama semua hal ini. Mulai sekarang, gue bakal mikirin ulang apa yang bikin gue bahagia. Ini hidup gue. Gue selalu hidup atas keinginan orang tua gue.
Gue pilih jurusan apa aja di perguruan tinggi asal bisa masuk untuk memenuhi harapan orang-orang. To do that, I got spend money like war. Buat pelajarin sesuatu yang bahkan gue gak suka selama bertahun-tahun. Gue mati-matian hidup dengan cara kayak gini karena gue harus penuhin impian orang tua gue. Gue gak mau jadi tua yang menyebalkan. Dari dulu, gue selalu ingat dengan kata-kata do what you love and love what you do. Tapi kenyataannya gue hidup dalam kekangan orang tua. Till the end, gue mempelajari sesuatu yang bahkan gue gak minati sama sekali. Gue gak mau hidup kayak gitu. Gue tahu passion gue di mana. Gue tahu ini gak akan mudah. Tapi gue gak mau hidup sebagai orang lain. Ketika kamu mulai merasa bahwa segala sesuatunya seharusnya lebih baik tahun ini, ingatlah gunung dan lembah, serta jalanan terjal berbatu yang membawamu ke sini. Itu semua bukan kebetulan, dan momen-momen itu gak akan sia-sia. Kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Kamu tumbuh dan akan terus tumbuh. Kamu bernafas, kamu hidup, kamu dikelilingi oleh orang-orang terbaik. Diberkati kebaikan yang tak berujung dan tak terbatas. Dan ingat, keadaan akan menjadi lebih baik. Akan selalu ada hal yang lebih untukmu daripada hari kemarin. Hai sayang, kok tumben ngajakin ketemu? Biasanya kamu jemput aku di rumah. Sayang, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Kok serius gitu sih? Aku jadi deg-degan gini. Sayang, maafin aku ya. Aku sempat mau berpaling dari kamu. Maksud kamu, Mas? Jadi di kelas aku, ada murid baru yang namanya Letea. Dia selalu ngasih perhatian-perhatian sama aku. Tak kenapa, aku tertarik sama dia. Sempat ada rasa sama dia. Cuman aku sadar, ini gak baik buat aku. Gak baik buat hubungan kita. Makanya sekarang, aku ngomong sama kamu semuanya. Mau jujur sama kamu. Aku mau terbuka sama kamu. Kita berdua udah lama sama-sama, Mas. Kita juga udah nerima kekurangan satu sama lain. Kita bukan lagi pasangan anak kemarin sore. Aku bersyukur kamu udah mau jujur ke aku. Jujur soal perasaan kamu ke Letea. Kamu memang berubah akhir-akhir ini. Aku sadar. Dan aku sangat sadar perubahan sikap kamu ke aku. Kedepannya, kita juga akan selalu ketemu masalah kayak gini, Mas. Aku harap sampai saat waktu itu tiba, kita akan selalu kayak gini ya, Mas. Saling terbuka dan percaya satu sama lain. Makasih ya, kamu udah mau nerima aku apa adanya. Aku janji, aku bakal jadi laki-laki terbaik buat kamu. Aku juga janji, ini yang pertama dan terakhir kalinya. Sania, aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu kok. Bisa apa aku tanpa kamu? Bisa gila. Hidup itu tentang gimana lo tetap berjuang meskipun menghadapi berbagai macam kesulitan. Orang-orang mungkin kelihatannya nikmatin hidupnya tanpa khawatir tentang besok. Nggak kayak kita. Tapi siapa yang tahu kalau ternyata mereka berusaha keras. Sekuat tenaga bertahan demi hidup mereka. Kita nggak pernah bisa menilai orang lain dari luarnya aja. Gue udah terbiasa ngelakuin semuanya sendiri. Dan gue juga selalu ngerasa kesepian dan memang selalu sendiri. Tapi gue tahu gue gak kesepian sendiri. Ada orang lain yang merasakan hal yang sama. Gue gak pernah akur sama orang tua gue. Selalu bertengkar sama mereka. Orang tua gue selalu bertengkar antara satu sama lain. Setiap hari kayak di neraka. Setiap hari ngerasa kayak gue hidup di dimensi berbeda sama teman-teman gue. Gak ada yang bisa ngerti perasaan gue. Gak ada seorang pun di sebelah gue. Sampai akhirnya ada yang bilang ke gue, kamu cuma butuh bertahan 1 hari lagi. Kasih diri kamu hari lain. Kesempatan lain, kamu bakalan menemukan keberanian pada akhirnya. Jangan nyerah dulu ke dirimu sendiri. Yang mengubah pandangan gue terhadap sekitar gue. Lu selalu bilang ke diri sendiri kalau lu depresi. Tapi yang gue lihat ke diri sendiri hanya gimana lu sekuat mungkin bertahan. Lu boleh merasa kacau luar dalam. Itu bukan berarti lu cacat, itu berarti juga manusia.
lu juga manusia, sama seperti yang lain. Penderitaan itu pelajaran yang lebih kuat dari semua pelajaran hidup yang ada. Dan penderitaan mengajarkan gua untuk memahami seperti apa hati gua dulu. Cuma gua yang ngerti sepenuhnya diri gua dan yang bisa bikin diri gua nyaman. Gua udah belajar bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Setiap peristiwa ada alasannya dan semua kesulitan ngasih kita pelajaran. Mungkin kedengarannya kayak menggurui, tapi gua harap lu jangan pernah menyesali masa lalu. Terimalah sebagai guru kehidupan apa adanya. Gua memutuskan untuk gak terlalu keras ke diri sendiri dan mulai membuka diri untuk menerima semuanya. Pelan-pelan, gua mungkin masih bakalan ngerasa kesepian, depresi, ngerasa sedih. Tapi itu gak apa-apa, itu bukan hal yang salah. Tapi juga jangan terlalu sedih, jangan terlalu terpaku sama masa lalu. Karena hidup terus berjalan.